dipersilakan untuk kembali. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Natal kepada Nyonya Doras Simanjuntak Boruna Pitipulu. Kami persilakan. Adapun laporan yang akan kami berikan bahwa pada hari ini adalah perayaan Natal yang pertama kali kami melibatkan keluarga, di mana perayaan Natal ini walaupun kita mengalami pandemi, baru kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus juga yang telah mensupport selama ini untuk perayaan Natal kita, dan juga kepada tuan rumah Papa Samuel dan Mama Samuel, dan juga kepada panitia kita begitu solidnya. Terima kasih teman-teman, kalian begitu baik dan mensupport acara kita ini supaya berjalan dengan baik. Dan merasakan hikmat dan sukacita Tuhan Yesus Kristus hadir di perayaan Natal kita. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan buat Ketua Panitia Natal Inaholong 2021-2022 kepada Inang Sintua Nyonya Eva Simanjuntak Borisirai. Kami persilakan. Shalom, selamat sore. Kita akan memasuki liturgi Natal, ibadah Natal kita pada sore hari ini. Kita akan bersatu dulu sejenak. Saudara-saudari, terimalah salam Natal bagimu sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semua yang berkumpul pada acara perayaan Natal ini. Kita kembali merayakan Natal bersama Inang Holong dan keluarga saat ini. Kiranya lewat perayaan ini kita semua kini berkati dan erat persaudaraan yang tersentuh cinta Yesus bagi kita dan menjadi pelaku firman Allah. Biarlah hati dan pikiran kita dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan, agar kita semua mendapat berkat yang melimpah dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita menghadap tahtanya yang suci, agar ibadah ini membawa kita kepada satu persekutuan yang penuh kedamaian dan sukacita yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kita serta pada keluarga kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengingat Engkau yang hadir di dunia ini. Kami mengundang Engkau hadir dalam perayaan ini. Jaga dan luruskan hati kami dengan Engkau, agar perayaan Natal ini tidak sia-sia. Melalui perayaan Natal bersama Ina Holong dan keluarga ini, kita sambut Raja Shalom dengan penuh sukacita yang dikaruniakan Allah bagi kita menjadi penebus dosa manusia. Untuk itu, marilah kita mempersatukan hati, memuliakan namanya atas kebesarannya. Kita bernyanyi, Hai Mari Berhimpun. Oh
langit dan bumi. Amin. Tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Untuk itu, berubahlah dengan pembaharuan budimu. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terpujilah Bapa Yesus Kristus yang dengan bersama lahir dengan membawa supaya kami menjadi kaya dan supaya kami menjadi makhluk Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah, yang bertahta di kerajaan sorga tinggi, yang selalu dekat dengan jemaat-Mu yang lemah, miskin, dan berbeban berat, karena Engkau menjadi pembebas bagi kami. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak Yesus Kristus. Jiwaku memuliakan nama-Mu, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sesungguhnya segala keturunan akan menyambut Dia, karena Yang Maha Kuasa menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ku tahu dia indah, senyumannya sangat indah, bicaranya lembut, tetapi hanya dia yang mengerti. Berkali-kali aku menolak, bibir terbuka, terucap kata dunia, aku belum siap. Terang pohon Natal tidak bisa sembuhkan hati luka. Terbungkus mimpi yang tak hempas, semua sirna. Jarum bergetar, bintang itu pun terbit. Seorang bayi lahir untuk mati. Meninggalkan dunia ini
hidup kembali, membawa harapan baru. Kepala lunglai, mata memerah, dia lahir bagiku. Kebodohan tertunduk malu, ditatap bayi yang tak besar. Tak seorang pun pernah hidup salah mengerti seperti dia. Dalam dekapan anugerah, aku terkapar. Tak seorang pun tahu dia akhirnya memelukku. Diriku lenyap di udara, lutut di bawah terang, dalam gelap. Suara kecil memanggilku. Aku lahir bagimu. Aku datang untukmu. Aku mati bagimu. Aku hidup untukmu. Kali-kali aku menolak. Bibir merekah, terucap kata segan. Aku milikmu Tuhan. Gembiralah dan sambut rajamu.
adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Liturgi pertama. Kejadian 1 ayat 2-6. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda bergerak pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda bergerak itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan bertahun-tahun. Maka Allah menjadikan kedua benda bergerak yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan bintang-bintang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dengan air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung. Penciptaan manusia. Manusia adalah satu makhluk hidup yang paling berharga yang diciptakan oleh Allah, menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ia menjadikan manusia agar dapat menguasai bumi dan segala sesuatunya. Marilah kita dengarkan penuturan Alkitab tentang penciptaan manusia. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu membentuknya itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, yang akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Kejatuhan ke dalam dosa. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi kejatuhan ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan
makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut ular engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah diperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan tersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejahatan manusia, perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jatuh serta diusir dari Taman Eden, ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Liturgi kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal
menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu menyembuhkan hatinya. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah pohon yang timbul. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawa dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Janji keselamatan. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Kita dengarkan liturgi janji keselamatan. Keluaran 23 ayat 20 dan Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang bermartabat, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Aku akan bertindak terhadap engkau
para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Dan orang-orangnya yang bertobat akan dibebaskan dengan tindakan yang benar. Padang gurun dan padang kering akan berkilau, padang belantara akan bersorak-sorak dan bergerak. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sukacita abadi meliputi mereka. Yesus. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab tentang kelahiran Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikasihi
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliput mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan Allah telah menggenapkan janjinya. Seorang raja yang akan memerintah, telah lahir, pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lantunkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Liturgi kemuliaan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya.
angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebijakanmu akan dimasukkan mereka, dan tentang jadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, banyak sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikannya itu akan bersyukur kepada-Mu yang Esa, dan orang-orang yang fasik akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Amin.
pujian dohut halmana tema Tuhan di sorga rohana itu ho ala takas do lala kami asih dohut holong Tuhan nama tumani kami di barang menurut Nabi terlumui ma Tuhan di nearion di babung asih dohut holong Tuhan kami keluarga ina holong iman lau merayakan hari hari bumi Tuhan. Tuhan asih maroham unang ma perayaan orang secara seremonial. Oleh Tuhan seorang mahotong rohanani terlumumi dari Tuhan di bangunan nani sigalumari songon warnai dari Tuhan ina holong pakai mahami dari Tuhan lapararat bagi kami melalui holong nasiapwe pakai manguru nami gabi jami kana manguru di teman-teman nami terlumumi di bangsa dulu negara nami Tuhan merdeka kami di Tuhan di anggota di Bunganom namun jalanmu serta tonga-tonga di hari-hari nasauku iman dokumenfa berudiri tulang piator 5 juta Tuhan siang majaluan nami berlalu di roha kami Tuhan alamar sirang mahami siang doan nami nak kawaloi kami alai kapus kedua kami jalan berkiru kami naleno munggugu di keluarga di dalam menguruti akka ngodo-ngodo dari Tuhan terlumumi di sudah pinoparna dari Tuhan kepada tompa satu nami dari Tuhan suaksoni dari Tuhan pungano kepada tompa satu nami dari Tuhan pakai pengurus dari Tuhan lawang luhur pungano dari Tuhan asabui bagdalan dengan nagabir punguan nama bayan kelas neroha di tengah-tengah nami ada Tuhan urajuli kami berdosa dan gudang kami jumlah sesa dosa kami dan gudangi asa tamah kami menjadi pasu-pasu siapa mari kita itu anak muda Kristus mari tangian kami Tuhan amin. Terpujilah Kristus yang memberikan kami pengharapan dan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia mengingatkan kami masih banyak harapan untuk melanjutkan hidup di masa pandemi dan mendapatkan kekuatan baru untuk menjadi berkat di tengah kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih yang makin banyak hal bagi kita untuk dianggap menjadi saudara. Ternyata untuk dianggap menjadi saudara yang perlu dilakukan adalah perkenalan. Perkenalan ini harus ditampilkan dengan sesuatu yang bagi seseorang harus disimulasikan. Menjadi seseorang bagi orang lain harus disimulasikan. Menjadi keluarga bagi orang lain harus juga disimulasikan. Menjadi sahabat dan menggerakkan yang ketiganya ini butuh sesuatu yang sifatnya yang tidak dapat dilihat. Ternyata untuk menjadi orang yang baik, yang menggerakkan orang lain juga melakukan yang baik, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita lakukan.
yang disebut dengan menyucikan diri. Menyucikan diri adalah proses yang menjadi utama dalam pengoloyo di dewa. Dan saya bangga rasanya melihat ada Ina Holong gitu di tengah-tengah pandemi ini. Ina yang sebenarnya memiliki kasih, yang kalau diterjemahkan orang, terus yang gak ikut masuk komunitas ini kemana? Ya Holong, kan juga. Tapi mensimulasikan Holong harus dilakukan supaya terjadi yang namanya peniruan-peniruan baru, dan peniruan itu dianggap baik. Amanginang yang terkasih, untuk menggerakkan kita melakukan Holong, firman Tuhan berkata tidak ada jalan lain, harus kembali kepada Kristus. Jadilah orang-orang yang mengingat cinta yang bersentuhan ini, dan selama cinta itu bersentuhan, percayalah amamu, engkau diberkati Tuhan, engkau dipakai Tuhan dan dipulihkan Tuhan, hingga akhirnya kehidupan orang Kristen yang menggerakkan itu terus membara walaupun dalam kondisi tidak besar tapi banyak. Cameo hidup kita adalah cameo yang selalu melihat bahwa kandang domba boleh terlupa, tapi melalui kandang domba Allah menjembatani yang tidak bisa dijembatani oleh dunia ini, diberikan Tuhan dengan sebuah cara. Ia menggerakkan diri, menggerakkanku untuk menjadi saudara bagi kita. Selamat Natal, selamat berbagi kebaikan, dan teruskan melakukan kebaikan. Niscaya hidup yang terberkati akan milik orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami melihat bahwa kesempatan kami untuk hidup adalah ketika kami memberi diri kami untuk digerakkan oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami yang selalu berjalan bergerak terus, mendapati bahwa Allah yang selalu memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami kebahagiaan. Dan di tengah kebahagiaan kami menemukan penderitaan untuk kami boleh merasa bahwa Yesus juga pernah menderita. Penolakan dan ketidakajuan oleh dunia ini ternyata tetap dihadirkan dengan adanya Holong. Biarlah Holong itu menjadi cerita baru untuk menjadi cerminan-cerminan pencitraan yang positif, bahwa manusia membutuhkan cinta, membutuhkan Holong, dan dia harus hidup di tengah keterbatasan yang beredup. Namun Kristus selalu memberikan semangat dan perlindungan untuk mampu menjadi berkat dengan menerangi sekelilingnya. Berkati Tuhan setiap orang dalam kecintaannya kepada Tuhan, yang melihat bahwa pengharapan kami akan selalu hidup dan menggerakkan kami untuk melakukan hal yang lebih baik hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hadir oleh Pak Guru. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini
agar dapat kami menggunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerja Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga telah mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perkara yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal buat kita semua. Terpujilah Tuhan yang mengizinkan kita boleh merayakan Natal di tempat ini. Kami berterima kasih kepada seluruh undangan kami, mulai dari yang datang dari wilayah Bekasi, dari wilayah timur, wilayah pusat. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami merasa ini adalah dukungan buat kegiatan Inah Holong. Kita boleh bersama-sama bersukacita merayakan Natal di tempat ini. Kami juga berterima kasih untuk para pasangan kami dari Inah Holong, bapak-bapak terkasih, Opung, Aman, mungkin ada anak kami, Andi kami. Inilah kami Inah Holong yang selama ini bernaung di bawah Arisan Inah Holong. Perlu kami jabarkan di sini, Inah Holong ini sudah berdiri kurang lebih 6 tahun dan sudah melakukan banyak kegiatan. Untuk tahun ini Inah Holong melakukan banyak kegiatan dan ditutup oleh perayaan Natal saat ini. Maaf, tadi saya lupa menyebut ada Inang dari wilayah utara ya, Inang Joni. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami berharap setiap kita yang hadir di sini boleh merasakan sukacita Natal hari ini dan kita membawanya kembali ke rumah kita untuk boleh berbagi kepada keluarga kita seperti yang dipesankan oleh Amang Pendeta tadi, agar kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, terlebih di tengah-tengah keluarga kita. Kami dari Inah Holong sangat bersukacita atas acara kita hari ini. Saya juga berterima kasih sebagai pengurus harian kepada Opung Bintang yang jadi ketua panitia Natal yang luar biasa bersama timnya yang kerja keras karena direncanakan dalam waktu singkat, tapi puji Tuhan kita boleh sukacita, acara Natal kita boleh berjalan dengan baik. Akhir kata kami dari pengurus mengucapkan apabila saat ini sebagai kami tuan rumah dari Sopo Gabe melakukan kekurangan di dalam pelayanan, kami mohon maaf karena memang inilah kemampuan kami, inilah keberadaan kami. Yang pasti satu, kami melayani dengan sukacita agar setiap yang hadir di tempat ini merasakan sukacita Natal.
Semoga atas yang kami memuliakan. Ya, terima kasih Bang Samuel. Yang saya tahu bahwa sebagai ketua arisan Inah Holong sejak dimulai dibentuk hingga pada saat ini kalau nggak salah, karena bimbingan, arahan, binaan, serta semua diberikan oleh Mang Samuel ini untuk Inah Holong. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Mang Samuel. Tapi dibalik Ina yang sukses ini kita balik aja ya. Dibalik Ina yang sukses karena ada dong si Manjuntak yang hebat. Tepuk tangan buat Kakak Usia. Hidup si Manjuntak. Ya, Oliate sekarang sebelum kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, terlebih dahulu izinkan saya mengumumkan kolekte kita pada ibadah Natal hari ini sebesar Rp1.639.000. Baik, Ama, Ina, sekarang mari kita saksikan. Ternyata anak-anak dari Inah Holong itu keren-keren loh. Biar masih anak-anak ya. Kayak tadi kita lihat Jika si Manjuntak ini atau dikenal dengan Jessica adalah yang sangat-sangat pemalu. Tetapi tadi berani tampil untuk menyanyikan Oh Holy Night. Ya, bagaimana? Si Manjuntak Borjun ini gimana? Siapa takut ya? Oke, kita tampilkan. Ini perlu saya informasikan, ketiga kakak beradik ini, ya kan? Dua, tiga lah kalian, dua. Gimana sih? Ketiga kakak beradik ini, tiga-tiganya pintar. Pintar apa aja? Prestasi-prestasi. Mari kita tanya prestasi mereka. Dari si Manjuntak Junior ini dulu. Tuh, 3 karate. Lama-lama bapaknya nggak berani ketemu Kevin ya Kevin. Kalau ini siapa namanya? Kairi. Prestasi apa? Pernah mendapatkan prestasi? Ya, kok maknya sih yang jawab? Piala apa? Kalau kamu nak, ini prestasinya sangat banyak ya. Juara 1 di membacakan puisi Hari Raya Anwar.
dia berprestasi. Sekarang Tina Holong akan memberikan hadiah. Oh enggak? Sabar. Mau siapa duluan? Nah ini nih, maunya menjadi bagus kan? Tidak ego ya, tidak ego. Kevin, ini hadiah. Yang kedua akan diserahkan oleh ketua panitia. Ketua panitia Nyonya Graham Simanjuntak. Terima kasih. Foto dulu dong, foto. Foto. Protes saja majikan. Terima kasih anak-anak manis. Lanjutkan ya, prestasi-prestasi terutama kreativitas kalian sebagai nah ternyata sesudah saya periksa masih ada satu lagi nih hadiah. Ya, ini masih ada satu lagi hadiah. Tadi inang tua bisikin kayaknya lebih dari satu hadiahnya. Bodoh katanya. Terus gimana? Terserah. Tuh katanya Mama Kevin, beda Mama Kevin yang mau datang. Setuju nggak? Nggak, nggak setuju. Aku nggak setuju. Ya, kalau terlalu ikut juga nggak setuju. Nggak setuju. Saya lebih setuju kalau hadiah siapa? Iya, semua setuju buat Cika. Ayo Cika. Ya, Ima bilang apa? Kepada Inang Joni Simanjuntak kami persilakan. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang untuk keluarga arisan Tina Holong. Puji Tuhan, pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Ini semua adalah karena kemurahan hati Tuhan. Dan saya apresiasi ayat-ayat dan semua acara kita pada malam hari ini sangat berjalan dengan baik dan penuh kasih dari Tuhan. Dan kepada Ketua Natal Tina Holong, selamat bisa berjalan Natal kita pada malam hari ini.
waktu juara-juara itu ya, untuk pengambilan Indonesian Idol tingkat mana? Idola Cilik. Jadi supporternya adalah Ina Holong di bawah manajer Om Samuel, tapi di bawah rame-rame ya. Tetapi memang tidak seindah hidup ini sesuai yang apa yang kita rencanakan ya, karena di saat Gogo memasuki 8 besar ya, di saat Gogo masuk 8 besar Indonesia Idol Cilik, Gogo harus kehilangan kepergian mamanya. Dan kemudian beberapa minggu yang lalu, nah baru tanggal 7 Desember yang lalu, Gogo dan kakak-kakaknya harus kembali kehilangan papa tercinta. Pergi di kota Pekanbaru, benar? Dan Gogo juga pergi, dan kembalinya Gogo ini ke kota Jakarta adalah tanggal 13 kemarin, karena ingin bekerja. Dia ingin bermain keyboard mengiringi ibadah Natal Ina Holong. Kita berikan tepuk tangan buat Gogo. Tetap semangat ya, tetap semangat. Ina Holong selalu ada melingkari. Horas kita salut. Tolong suara-suara di belakang itu. Khusus untuk Ina Holong, dorong kemajuannya selamat Natal. Holong Miro, rahasianya semua dia. Alana akaina di Ina Holong malang nawahabe adongko hata suci alai babok kumajolo sautik boasa pinggul lizolma di baik debata bentuk tanda tanya pinggul lizolma sudah bentuk tanda tanya. Jadi sama cerita atau si Maria itu, iya si Maria di peok katain jalan di bahusa-bahusa di bagian sana. Dakya si Maria mendok dan jadi aku zaloi. Anggoso di bahusa-bahusa di bagian sana. Dak tubuh anak siang siapa ibadah Tuhan Yesus. Jadi kesemua itu rahasia Ina Holong karena mau dia mau pengurus. Poi dono bahasa Batak narpinggol hati. Nape gudang kata si bigong nasodoh mana posisi di bagasa rohan narpinggol hati. Saunido aking naulokoni bahasa Tuhan debatan mampai penggolizon may bentuk tanda tanya. Sudah hana nabiligi ikut bentuk tanda tanya do di bagasan do. Mula halak batak mandok jolo dilak bibirmu asadok hitam. Ada sedikit ada arok satok tiki lahong berpikir Sonido. Jadi asal Ina Holong berlanjut terus, itu akan tahun-tahun berikutnya. Basonima pesan siang. Sonima hata siang awalnya tema Tuhan mama sama kita sama horas. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Bapa di surga yang Maha Kuasa. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami bersuka cita merayakan Natal pada sore dan malam hari ini. Biarlah acara ini boleh bermakna di hati kami masing-masing. Bahwa Engkau telah
lahir, dan biarlah kelahiranmu itu juga lahir di hati kami, agar kasih-Mu boleh bersemayam di hati kami. Kasih-Mu itu boleh kami bagikan kepada sesama kami yang membutuhkan. Dan pada saat ini Tuhan, tersedia makanan minuman yang menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati agar makanan minuman ini menjadi daging kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku
suara itu lebih sentrali. Oh, sudah terbentuk panitianya atau sudah? Belum terbentuk katanya. Nah, siapa dosa butulna Haroni Sibuk niloba. Ini nama menyalur di betul. Siapa tahu ke Madinah namula. Jadi mumpung di sana kadang mau do pajupang dotan. Bincang pajupang ina. Atina. Setuju. Ah, ada setuju. Bincang pajupang dohok ama. Ama tunggu meso nama. Kamu lebih meso belum mau maju jauh ama tesube. Iya. Oma Selamat selalu tunggu ke depan. Boros pandan sakaruni. Iya. Iya, cukup. Kalau bisa lebih boleh. Catat. Sekretarisnya mana? Bintang. Ini mah Lebih juga boleh. $1 Boleh. Tapana. Siapa pakai? Ada lah itu. Ada lagi nanti. Catat. Baru dari Bapak Samuel. Jadi tergantung manura di mana. Aman, boy. Ade, aman. Pokoknya satu lagu Cinta dan Permata Tepu. Oke. Nah, Cinta dan Permata. Satu lagu lagi. Gogo. Dan terlatih sekarang korasi memang. Sekarang korasi. Pertamina mengido lagu tua kahama nagar tenggante. Tuina paniara. Sebuah lagu. Kemarin masih ada namamu di hatiku. Kini sinar termakan gelapnya malam. Kau lupakan hilangnya si lembut pagi. Hiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang.